Saya akan jelaskan lebih rinci nanti. Tapi trauma fisik yang dialami sangat serius. Kami sudah melakukan rekonstruksi maksimal pada organ intim Anda, tapi fungsinya tidak bisa kembali normal seperti sebelumnya, terang dokter. Liam menggeleng, matanya membesar. Aku harus punya penerus. Aku pewaris Smith Group. Aku tidak bisa mandul. Jerit Liam, berusaha bangkit, namun tubuhnya ambruk kembali. Nyonya Padmasari menggenggam tangan anaknya, menahan air mata. Ini balasan atas perbuatanmu, Liam. Kau kehilangan sesuatu yang paling berharga bukan karena kecelakaan, tapi karena perbuatanmu sendiri, bisik Nyonya Padmasari. Tidak. Suara Liam pecah di antara isakan. Tangan kirinya mencengkeram selimut rumah sakit, sementara tangan kanannya lemah menggantung. Aku tidak mungkin mandul. Aku bahkan belum menikah. Sambungnya semakin menggila. Nyonya Padmasari berdiri membelakangi putranya, menatap keluar jendela rumah sakit. Tangannya menggenggam rapat tas tangan dan matanya terlihat merah. Kau harus menerima kenyataan ini, Liam, ucap Nyonya Padmasari datar. Liam menggeleng cepat sambil berkata, tidak, Ma. Aku anak tunggal. Aku pewaris keluarga ini. Aku harus punya penerus. Aku tidak mungkin mandul. Tidak mungkin. 1 bulan kemudian di Singapura. Kakak yakin tidak mau makan dulu sebelum berangkat kuliah? Tanya Yasmin sambil membawa semangkuk bubur hangat ke kamar Andin. Andin yang duduk termenung di kursi rias, tampak memegangi perutnya yang terasa kram sejak subuh. Wajahnya terlihat pucat dan napasnya berat. Aku tidak lapar, Dek, jawab Andin pelan, nyaris tak terdengar. Yasmin meletakkan mangkuk bubur di atas meja kecil dekat ranjang, menarik kursi, lalu duduk di samping kakaknya. Detik berikutnya, Andin mengeluarkan suara mual. Kakak sudah beberapa hari ini mual-mual begini. Apa kakak tidak sebaiknya periksa ke dokter? Tanya Yasmin. Ia menatap Andin dengan raut wajah khawatir. Aku cuma masuk angin saja, Dek, jadi aku tidak butuh dokter, ujar Andin. Matanya menghindari tatapan adiknya. Kalau cuma masuk angin, kenapa kakak bisa mual terus seperti ini? Aku rasa ini tidak cuma sekadar masuk angin biasa, Kak, tukas Yasmin. Andin tak merespon perkataan adiknya. Ia justru mengalihkan pandangan ke arah jendela kamar, menatap kosong keluar. Di sebuah ruang kelas kampus, Andin duduk di deretan bangku depan. Ia menatap papan tulis dengan mata fokus meski tubuhnya mulai limbung. Miss Andin, what is your opinion about economic autonomy in Southeast Asia? Tanya sang profesor dari depan ruangan. Andin berdiri perlahan, menarik napas pelan. In my opinion, economic autonomy in Southeast Asia is strongly tied to political stability and cross-regional trade integration. Without strengthening those two pillars, economic autonomy will always be vulnerable to external shocks, jawab Andin dengan suara pelan. Sang profesor mengangguk puas, lalu berkata, excellent argument. I like your clarity. Andin tersenyum singkat dan duduk kembali. Tapi sesaat setelah ia duduk, dunia seperti berputar. Keringat dingin perlahan merembes di keningnya. Perutnya mendadak tak enak dan itu membuat tangannya spontan mencengkeram sisi meja. Hei, kau oke? Bisik Debra, teman yang duduk di samping Andin. Andin mengangguk cepat, lalu berkata, aku cuma kurang tidur saja. Saat jam kuliah selesai, Andin bangkit dari tempat duduk. Kepalanya berdenyut hebat, kakinya goyah, dan tubuhnya nyaris saja ambruk. Astaga, Andin! Seru Debra seraya menangkap lengan Andin. Selanjutnya,
Ia menopang Andin dengan raut wajah cemas bercampur panik. Kau pucat sekali, sambungnya. Andin menggigit bibirnya, menahan muntah yang naik sampai ke tenggorokan. Aku harus ke toilet, bisik Andin. Debra pun membantu Andin keluar dari kelas. Setelah dari toilet, Andin dibawa ke rumah sakit oleh Debra karena kondisi wajah Andin terlihat semakin terlihat pucat. Selamat sore, Miss Andin. Hasil pemeriksaan urin dan darahnya sudah keluar, ujar seorang dokter wanita pada Andin. Andin menggenggam jemarinya erat di pangkuan. Ia gelisah, bahkan sangat gelisah. Jadi saya kenapa, dok? Tanya Andin pelan. Dokter tersenyum lembut, lalu berkata, Miss tidak perlu panik. Anda sehat. Kondisi Anda saat ini disebabkan karena apa, dok? Sela Andin cepat. Anda hamil, terang sang dokter. Apa? Saya hamil. Ucap Andin terkejut bukan kepalang. Apa? Anda yakin, dok? Tanya Andin dengan suara bergetar. Sangat yakin, Miss. Tapi kalau Anda ingin second opinion, kami bisa bantu rujukan ke ginekolog lain, ujar sang dokter. Andin memejamkan mata. Detik itu juga, kenangan satu malam kelam di rumah keluarga Smith pun membanjiri benaknya. Raut angkuh, mabuk, penuh amarah yang terpancar dari wajah Liam, membuat Andin tiba-tiba saja menangis segugukan. Are you okay, Miss? Tanya sang dokter. Andin meremas ujung bajunya dengan tangan gemetar. Terima kasih, dok. Usai mengatakan itu, Andin pun melesap keluar dari ruangan periksa. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Andin. Dokter bilang apa? Tanya Debra sesaat Andin muncul di luar pintu ruangan. Andin tak menjawab, dan itu tentu saja membuat Debra merasa khawatir. Andin, apa kau baik-baik saja? Tanya Debra. Andin mengangguk, tapi senyumnya kosong. Kalau kau tidak mau cerita, tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksa. Tapi kau harus ingat, aku akan selalu ada buatmu, ucap Debra sambil menggenggam tangan Andin erat, mencoba menguatkan teman kuliahnya yang baru sebulan ia kenal. Sekitar pukul 2 siang, Yasmin yang baru saja pulang dari sekolah, mendapati Andin duduk di ruang tamu sambil menggenggam kertas hasil pemeriksaan diri. Kak, itu kertas apa? Tanya Yasmin sembari mendekat pada sang kakak. Andin yang baru menyadari kepulangan adiknya, buru-buru meremas kertas hasil pemeriksaan itu, menyembunyikan benda itu dalam genggaman tangan. Aksi Andin itu tentu saja membuat Yasmin curiga. Kakak sedang nyembunyiin apa dariku? Tanya Yasmin. Ia menyentuh tangan Andin, mencoba membuka genggaman tangan sang kakak untuk mengambil benda yang ada di dalam sana. Ini bukan apa-apa, Dek. Ini hanya hasil kuis kuliahku tadi pagi, ujar Andin berkilah. Ia menambah kekuatan genggaman tangannya agar Yasmin tak dapat mengambil kertas hasil pemeriksaan itu. Aku tahu kakak bohong, Kak. Aku tahu kakak sedang menyembunyikan sesuatu. Kalau memang itu hanya hasil kuis kuliah kakak, maka buka genggaman tangan kakak dan biarkan aku melihatnya, tukas Yasmin, sedikit memaksa. Buka, Kak, sambungnya mendesak. Tidak, Dek. Kau tidak boleh lihat ini, ucap Andin sembari menjauhkan tangannya dari Yasmin. Sikap kakak ini justru hanya bikin aku makin curiga, Kak. Yasmin bergeser, meraih tangan Andin, lalu membuka paksa genggaman tangan sang kakak. Biarkan aku melihatnya dulu, Kak. Seru Yasmin saat Andin hendak merampas kembali kertas itu darinya. Hamil. Yasmin membeku saat membaca tulisan yang digarisbawahi yang tertera di kertas yang ia pegang. Aku hamil, Yas. Aku hamil,
ucap Andin pelan sambil terisak. Yasmin menurunkan kertas hasil pemeriksaan itu dari pandangannya, lalu menatap Andin yang kini semakin terisak pilu. Siapa? Siapa yang? Suara Yasmin tercekat. Kau masih ingat kan? Aku pernah menggantikan Bude Sum kerja di rumah majikannya. Ucap Andin. Yasmin menelan ludah, lalu berkata, yang kerjanya cuma 4 hari itu. Andin mengangguk, lalu menatap lurus ke depan. Emosi dan kesedihan mulai menggerogoti dirinya. Hari ketiga aku bekerja di sana, anak majikan Bude Sum pulang dalam kondisi mabuk. Dia pikir aku adalah pacarnya, dan dia. Andin yang tak sanggup meneruskan, hanya bisa menangis. Yasmin terdiam dan tubuhnya gemetar. Kenapa kakak tidak cerita dari dulu sama aku tentang semua itu, kak? Kenapa? Ujar Yasmin sambil ikut menangis. Ia memeluk Andin, dan mereka pun menangis bersama. Aku takut dan aku malu, Dek. Aku cuma mau lupakan semuanya, ujar Andin. Yasmin memeluk Andin semakin erat, berharap pelukan itu dapat memberikan sedikit kekuatan dalam diri sang kakak. Monster itu harus tahu kalau kakak sedang hamil, kak. Dia harus tanggung jawab. Seru Yasmin tiba-tiba sambil melepaskan pelukan. Andin menggeleng, lalu berkata, tidak, Dek. Pria kejam itu tidak boleh tahu. Aku tidak butuh dia. Aku tidak butuh. Tapi, kak. Pokoknya, tidak, Dek, sela Andin tegas. Ia menatap Yasmin dengan mata penuh tekad. Aku lebih baik mati berdiri daripada harus berurusan dengan dia lagi, sambungnya. Yasmin mendekat, lalu memeluk Andin dengan erat. Ini semua salahku, kak. Kakak jadi seperti ini gara-gara aku, ucap Yasmin sambil terisak. Kalau saja waktu itu aku tidak mengungkapkan keinginanku masuk universitas favorit itu, kakak pasti tidak akan mengalami nasib malang seperti. Maafkan aku, kak. Maafkan aku, Hicks, sambungnya dengan tangis yang semakin terdengar memilukan. Tidak, Dek. Jangan berkata seperti itu. Kau tidak salah. Kau sama sekali tidak salah, ujar Andin sambil ikut menangis pilu. Di tempat lain, tepatnya di kantor Liam. Desis Liam sambil memegang perut. Kenapa aku tiba-tiba saja merasa mual begini? Sambungnya bertanya pada diri sendiri. Ia berjalan menuju dinding ruangan, melihat wajahnya dari pantulan dinding kaca. Ia mulai berkeringat dingin, pandangannya sedikit kabur, dan tubuhnya terasa berat. Apa mungkin aku keracunan makanan semalam? Gumamnya. Atau, ini efek samping obat yang kukonsumsi selama ini. Sambungnya menduga-duga. Ia berjalan lambat menuju meja kerjanya, lalu duduk di kursi kebesaran. 5 detik kemudian, ia memegangi kepala yang mendadak berdenyut. Ini aneh, ucap Liam, berusaha menenangkan diri. Bersamaan dengan itu, Nathan, yang tak lain adalah asisten pribadi Liam, masuk sambil membawa dokumen di tangannya. Tuan, ini laporan minggu. Nathan terdiam melihat Liam menunduk sambil mengusap keringat. Bos, are you okay? Tanya Nathan perhatian. Liam mengangkat tangan, menyuruh Nathan diam sejenak. Ia menutup matanya, berusaha mengatur napas. Ambilkan aku air putih. Selain itu, minta Dinda menjadwalkan aku cek darah sore ini juga. Mual dan pusing ini tidak normal, ucap Liam. Siap, Tuan, respon Nathan sambil mengangguk patuh. Ia bergegas keluar ruangan, namun pikirannya tak kalah bingung. Kenapa Tuan Liam mendadak mual dan pusing? Padahal dia baru aja keluar dari rumah sakit 2 minggu yang lalu, ucap Nathan, bertanya-tanya dalam hati.
Sore hari, Liam duduk di ruang praktek Dr. Reza yang merupakan salah satu dokter kepercayaan keluarga Smith. Selain menjadi dokter kepercayaan, Dr. Reza adalah sahabat Liam. Dr. Reza menatap hasil laboratorium Liam sambil mengerutkan alis. Secara fisik, kau sehat, Liam. Tidak ada infeksi sama sekali. Gula darah juga normal. Semuanya oke, ucap Dr. Reza. Liam melipat tangan di dada, lalu berkata, lalu kenapa aku bisa mual dan pusing beberapa hari terakhir ini? Bahkan saat mencium bau parfum saja bisa bikin aku muntah, tukas Liam. Dr. Reza menatapnya lekat-lekat, lalu berkata, kau tidak lagi hamil kan, Liam? Tanya Dr. Reza sambil tertawa kecil. Liam mendengus, lalu berkata, kau pikir aku ini jelmaan wanita? Dr. Reza tertawa, lalu berkata, aku bercanda, Liam. Tapi kadang, mual dan pusing dadakan itu bisa bersifat psikosomatis alias efek psikis yang merambat ke tubuh. Apa maksud perkataanmu barusan, Reza? Jelaskan dengan bahasa yang aku mengerti, tukas Liam. Begini. Apa kau punya sesuatu di masa lalu yang bersifat mengikat? Tanya Dr. Reza. Liam terdiam. Sesaat, sosok Andin pun melintas di benaknya. Wajah polos, ketakutan, serta suara tangisan Andin yang terdengar memilukan saat ia memaksakan diri pada gadis itu. Aku sempat mimpi buruk beberapa malam ini, ucap Liam perlahan. Tentang kejadian 1 bulan yang lalu, sambungnya pelan, nyaris tanpa suara. Maksudmu, tentang gadis itu? Tanya Dr. Reza. Liam tak menjawab, tapi Dr. Reza cukup mengerti. Sepertinya kau belum selesai berdamai sama perasaan bersalahmu itu, bro, ucap Dr. Reza. Kadang, tubuh kita bisa menanggung emosi yang kita kubur, sambungnya. Liam memejamkan mata, lalu berkata, apa ini bentuk hukuman dari Tuhan padaku? Dr. Reza menepuk bahu Liam, lalu berkata, mungkin bukan hukuman, bro, tapi peringatan. Atau mungkin koneksi. Koneksi. Liam membuka mata perlahan. Dr. Reza mengangguk, lalu berkata, iya. Terkadang, penyatuan antara dua manusia bisa membentuk ikatan aneh, meski mereka tidak punya hubungan sebelumnya. Bisa saja kan, gadis yang kau nodai waktu itu, tengah mengandung anakmu sekarang. Host no. Kembali ke Singapura. Malam harinya, Alex mengunjungi kediaman Andin. Jadi, kau benar-benar tidak mau cerita kenapa kau kelihatan pucat akhir-akhir ini? Tanya Alex sambil menyeruput kopi buatan Andin. Andin tersenyum tipis, lalu berkata, ini permasalahan pribadi, Pak Alex. Pertemuan dan perkenalan kita sudah lebih 1 bulan, Andin. Kenapa kau masih memanggilku dengan sebutan itu? Alex menatap lekat Andin. Ada kekecewaan yang terpancar dari wajah tampannya. Jarak antara kita bukan cuma di usia, Pak Alex, tapi juga status sosial. Itu yang ingin kau katakan, kan? Sela Alex. Andin mengangguk, lalu menundukkan kepala. Alex memandang dalam Andin, lalu berkata, kau tahu. Aku membantumu kuliah bukan cuma karena kau membantu eyangku saja. Tapi karena aku merasa kau adalah wanita yang berbeda dari wanita lainnya. Aku ingin kau membuang jarak di antara kita, apapun itu. Aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaan dan juga kesedihanmu, Andin, sambung Alex serius. Andin menatap wajah Alex dan wajah itu terlihat hangat, tidak menghakimi, dan juga tidak mengancam. Andin memejamkan mata, mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan kehamilannya pada Alex. Sebenarnya aku
Andin menjeda ucapan. Katakan, Andin. Sebenarnya kau apa? Tanya Alex, sedikit mendesak. Aku hamil, ucap Andin pelan, nyaris seperti berbisik. Apa? Alex yang terkejut mendengar fakta tersebut, sontak membeku di tempatnya. Aku tahu apa yang ada di pikiran Anda saat ini, Pak Alex. Aku. Alex. Panggil aku Alex saja, sela Alex lembut. Aku tidak akan menghakimimu, Andin. Tidak akan. Satu hal yang harus kau ingat, bahwa apapun keadaanmu, aku akan tetap selalu bersamamu dan mendukungmu, sambungnya sungguh-sungguh. Andin menatap Alex dengan tatapan salut. Jujur, ia sama sekali tidak menyangka jika Alex akan berkata seperti itu padanya. Sebenarnya, kau ini apa, Alex? Apakah kau adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk membuat hidupku jadi lebih berarti setelah aku kehilangan harga diriku? Atau kau adalah jembatan yang akan membantuku mencapai tujuan hidupku? Gumam Andin. 2 jam setelahnya di tempat lain, hujan perlahan turun seperti mengiringi gejolak dalam dada Yasmin. Adik perempuan Andin itu tengah duduk di sebuah halte. Tadinya, Yasmin berpamitan pada Andin untuk pergi ke minimarket karena ingin membeli sesuatu. Namun sampai Alex pulang dari kediaman mereka, gadis itu tak kunjung kembali. Yasmin bangkit berdiri, lalu berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar dengan langkah gontai dan matanya terlihat kosong. Suara kendaraan, klakson, dan hiruk-pikuk kota Singapura hanya terdengar seperti gema jauh di telinganya. Aku penyebab Kak Andin mendapatkan semua penderitaan itu, ucap Yasmin pelan. Ia terus berjalan, melewati pejalan kaki yang menatap aneh, namun tak ada yang menghentikannya. Aku yang bikin Kak Andin menerima kerjaan dari Bude Sum. Kalau saja bukan karena ingin memasukkanku ke universitas favorit, Kak Andin pasti tidak akan mengalami nasib buruk seperti sekarang ini. Yasmin menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya sesak dan napasnya berat. Tiba-tiba, suara klakson truk membelah malam. Awas! Jeritan suara beberapa pengguna jalan menggema, namun terlambat. Truk bermuatan itu menabrak Yasmin hingga membuat tubuh gadis itu terpental ke udara, lalu jatuh menghantam aspal dengan keras. Darah pun mengalir dari sekujur tubuh Yasmin. Orang-orang berteriak panik. Tak lama kemudian, sirene ambulans pun meraung, dan Yasmin digotong dan dimasukkan ke dalam kendaraan itu. Mengetahui Yasmin mengalami kecelakaan, Andin pun langsung bergegas ke rumah sakit tempat adiknya ditangani. Andin terdiam di ruang tunggu rumah sakit dan kekhawatiran melanda dirinya. Ia duduk di samping Alex, namun seperti berada di dunia lain. Mata dan pandangannya terlihat kosong saat mendapatkan kabar dari dokter bahwa Yasmin telah meninggal dunia. Ya Yasmin. Dia keluar rumah tidak bilang apa-apa, bisik Andin pelan sambil menumpahkan air mata. Alex menoleh pada Andin, menatap gadis itu dengan tatapan iba. Aku tahu ini berat bagimu, Andin, ucap Alex.